sebenarnya kepingin ke Hong Kong, tapi katanya umur saya sudah nggak boleh, Miss. Sebentar, Miss Yuni lagi live Mbak, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Iya paham, iya paham, Miss, iya paham. Saya kan ya pernah di Taiwan 14 tahun. Terus saya juga punya ijazah baby sister di sini, di Surabaya sini. Rumah saya kan di Surabaya sini. Tapi saya sebenarnya masih pengen kerja banget, Miss. Saya nggak enak di rumah terus. Makanya minta tolong Miss Yuni itu. Dan saya sudah ngasih nomornya PT kan jenengan toh? Sampun kalau hubungi, tapi kenapa mboten diangkat-angkat? Ya karena masih sibuk saya. Katanya turunnya ngaten, Miss. Katanya kalau ke Hong Kong tuh kalau sudah 50 katanya nggak boleh, Miss. Ya berarti nggak boleh. Kalau PT-nya sudah ngomong nggak boleh, kan yang enggak di PT. Saya belum ngomong yang PT-nya Miss Yuni ngasih itu. Cuma di Jakarta itu saya lewat itu saya jawab umurnya berapa. Sudah, tapi saya kalau pengalaman kerja tuh ada semua dari merawat panti jompo, merawat orang tua, merawat apa aja, baby sudah oke. Saya juga punya ijazah baby sisternya itu. Tapi gimana, Miss, aku kepingin kerja banget, Miss. Lah kenapa sudah umur 50 nih? Kan uangnya sudah banyak toh. Iya, ya alhamdulillah, Miss. Kan saya dulunya asli Jawa Tengah, saya menikah orang Blitar, terus pulang dari Taiwan kan saya bikin rumah di sini di Surabaya Sidoarjo sini loh, Miss. Di pasar sepanjang. Daripada saya anak sudah pada gede-gede sudah nikah semua, saya di rumah entah sama suami saya sebenarnya sudah nggak apa-apa lah di rumah, tapi saya nggak enak, Miss. Pinginnya kerja. Saya 14 tahun, Miss, di Taiwan, di Taipei itu. Sampai bahkan yang belum saya baca itu yang Hong Kong, Singapura. Terus saya tanya-tanya di PT, katanya umurnya sudah 50, tapi biarpun 50 saya kerjanya masih di sini. Kalau majikan saya nggak pindah tuh saya sebenarnya juga masih seneng ikut di majikan Surabaya sini. Tapi kan majikannya berhubung pindah, anaknya sudah lulus kuliah semua dan mama papanya sudah pensiun, sudah nggak ambil pembantu gitu loh, Miss. Makanya saya tiap hari ngubungin Miss. Alhamdulillah sekarang diangkat sama Miss. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pengalaman itu penting, tapi kan umur juga penting. Nah, dan kalau saya pribadi menyarankan umur 50, ya wis nikmatin apa adanya di kampung, apalagi sama suami. Yo cok ngoyok-ngoyok pingin keluar negeri lah. Walaupun Hong Kong belum bisa ditundukkan. Yo lek kurang kurang. Yo sing nrimo lah. Ojo lah bojomu tinggal mau ikut apa? Iya, maksudnya suami saya juga sapam di Surabaya sini. Saya cuma di rumah sama anak-anak kalau sudah ngantar ngaji sendirian. Jadi biasa kerja nggak kerja lah, badannya sakit semuanya, Miss. Ngerti, tapi kan umur juga kan tidak boleh tebu. Ya istirahat lah, ngibadahnya ditambahi. Oh bingung golek duit ae iki engko sugih dhewe engko sampean. Mboten lah pun habis ngragati anak kali gitu pas omah sepanjang mriki pun habis. Maka kalau bisa ikut Miss Yuni aja. Bukan masalah ikut Miss Yuni enggaknya. Tapi kan masalahnya kan ya memang kalau lagi di luar negeri kan pasti ditentukan oleh umur, Bu. Karena kenapa? Kalau umur 40 lebih, 50 lebih itu asuransinya mahal sekali, Bu. Kenapa? Kalau orang kalau sudah umur 50 lebih asuransinya mahal sekali, dan orang 50 lebih itu identik dengan minyak-minyak. Ya minyak tawon, minyak angin. Nggih. Tapi kok mboten doyan minyak-minyak ngoten niku, Miss? Iya, kan sampean jenengan masih di rumah, Bu. Kan saat bekerja kan kita nggak tahu. Apalagi Hong Kong sekarang panas, dingin sekali kayak es. Kalau teng Taiwan nggih mboten seneng kok agem minyak-minyak ngoten niku sampe bos kula sama Iran. Kula niku badan kula nek kasih minyak kayu putih malah apa alergi, gatel-gatel ngoten. Kan dulu jenengan masih muda. Nah, sekarang sampean umur 50. Masuk Hong Kong sekarang temperature-nya wis 5 derajat. Es kelitir-kelitir. Kan kita juga nggak tahu nih kesehatan tubuh kita. Alhamdulillah banget itu terima telepon sama Miss Yuni. Sudah lama saya menginginkan. Ya Allah, Miss Yuni kenapa sih nggak mau ngangkat? Padahal tiap malam kalau lihat Miss Yuni itu tengah malam, dia kan nggak bisa tidur. Satu orangnya kebiasaan jam 1 bangun terus daripada kan ngeliatin labnya Miss Yuni, terus ya Allah saya itu ngubungin Miss Yuni nggak pernah ngomong tua kalau ngubungin mungkin diterima oleh Miss Yuni. Suami saya itu bilang gitu, tapi saya tenaga saya itu
masih oke loh Miss sebenarnya, tapi tolong dong Miss, pengen kerja apa aja Miss. Loh. Saya itu nggak punya usaha apa-apa Mbak, ini aja masih menghubungi orang-orang agar memberikan pekerjaan pada purnawirawannya PMI juga. Jadi saya masih menghubungi, kalau saya sendiri nggak ada job, saya sendiri nggak ada. Iya makanya saya bersyukur banget, saya tadi tiap hari sampai ngubungin Miss, telepon saya tiap hari 1 kali 2 kali, ya Allah, nggak pernah diangkat. Ini alhamdulillah saya senang terima diangkat sama Miss Yuni. Terus saya tuh orangnya nggak mau, dari kecil saya memang di Jawa Tengah kan, rumah saya kan di Semarang itu, di Tugu Muda itu loh Miss, rumah saya asli saya. Terus saya nikah saya dulu baby sister sebelum di Taiwan, saya juga baby sister di Surabaya sini, ngasuh baby. Namanya saya orang nggak punya Miss, saya nggak sekolah, tapi alhamdulillah saya dulu sama majikan saya di Taiwan tuh saya nggak punya ijazah dari kelas 1 SD, terus saya di Taiwan 3 tahun, terus nggak boleh kembali lagi. Akhirnya saya sama majikan saya disekolahin SMP. Saya biarpun nggak sekolah punya ijazah SMP sama SMA, yaitu majikan Taiwan saya itu. Saya 14 tahun cuma 1 orang Miss. 14 tahun itu di Taipei Sanjung itu, ya itu saya di Jakarta diurusin ijazah. Jadi majikan saya kakek nenek itu sudah nggak ada. Terus sebenarnya saya sampai kapanpun di Taiwan tuh ditanggung terus, anak saya dulu mau dikuliahkan ke Taiwan itu, terus anak saya nggak mau. Terus akhirnya Sauce itu kan nggak mau nikah, dia kalau tua pengen nikah panti jompo. Sampai sekarang umurnya seimbang sama saya itu, Sauce itu. Nah, mereka sekarang saya lihat YouTube-nya Miss Yuni, saya juga pengen, saya mau ngubungi Miss Yuni. Saya tuh cari informasi, teleponnya, ketemu, tapi sudah ketemu tuh alhamdulillah, tapi nggak pernah dibalas. Rasanya ya Allah, saya pengen minta bantuan Miss Yuni. Di sini tuh saya tuh pengen di rumah terus badannya nggak enak semua Miss, kayak capek semua malahan di rumah tuh. Saya tuh selama di 14 tahun di Taiwan tuh kerja saya oke banget, nggak pernah, ya alhamdulillah lah, nggak pernah dikena apa flu, nggak pernah. Padahal saya tiap hari juga nganter intung, nganter apa tuh ke rumah. 14 tahun nih saya di Taiwan nih, di Taipei, di kotanya di Taipei, dekatnya Hezhen sana malahan. Seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya saya tuh pemecah rekor kemarin tuh seorang pekerja migran itu umur 63 dapat majikan, tapi posisinya di Hong Kong Bu. Jadi kalau posisinya di Indonesia itu sangat sulit sekali, dan kemarin Koko Thomas tanda tangan seorang ibu dengan umur 53 tahun, itu tanda tangan juga. Nah itu Miss. Tapi kan posisinya ada di Hong Kong dia Bu, jadi interview ketemuan di Hong Kong. Setelah dia diinterminate sama majikan, pulang ke Indonesia, visanya turun, balik lagi ke Hong Kong. Kan posisinya di Hong Kong. Alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau di Indonesia itu kan PT yang tidak mau menerima kalian, bukan kita. Iya, Mi. Dan kita nggak bisa proses tanpa PT. Kita nggak bisa proses tanpa PT. Di PT saya dulu kan dipotin apa ya di rumah. Banget. Miss, Surabaya sini. Dulu PT saya dulu tuh paling goblok sendiri, tapi saya ada agent dari Taiwan datang, saya orangnya kan cekatan gitu, kerjaan apa saja saya nggak nolak, apa itu kakek nenek itu sama saya. Sayangnya Masya Allah, pulang tuh saya cincin semua sama suami saya dikasih, dibeliin apapun. Sampai sekarang tuh kalau saya nggak punya uang sama saudara juga dikasih. Saya juga malu sendiri, akhirnya saya nggak usah, malu nggak kerja kok dikirim uang. Anaknya kan 3. Dia dulu mantan presiden Taiwan sana Miss, yang majikan saya itu di Taiwan sana tuh 14 tahun. Makanya saya udah lama banget ngubungin Miss Yuni, saya minta bantuan Miss Yuni. Saya tuh kayak nggak enak gitu loh di rumah itu, kayak gimana gitu ya. Sebenarnya juga ya dibilang sama suami saya, sama anak-anak saya, kan anak saya cuma 2 sudah nikah semua, cucu juga sudah besar-besar, sudah SMA semua. Saya nikah kan sejak umur 14 tahun nih. Saya dulu ceritanya 14 tahun saya cari kerjaan, yaitu di Solo itu ngerawat orang tua, terus diajak ke Surabaya itu cucunya tertarik sama saya, nggak mau tak tinggal. Akhirnya saya ngomong di Surabaya itu selama 7 tahun saya nikah. Habis nikah tuh saya baca-baca di koran itu, terus akhirnya saya masuk ke PT, dapat majikan di Taiwan itu alhamdulillah banget. Saya 14 tahun nggak pernah ganti, nggak pernah ada cincong apapun. Namanya orang kerja, seberat apapun namanya orang kerja Miss, saya jalani. Saya minta tolong aja Miss, misalnya mungkin bisa Miss. Saya selalu mengikuti
labnya Miss Yuni selalu tiap malam saya nggak pernah pasti sampai tertawa sendiri saya kadang sama suami saya kadang tertawa sendiri lihat labnya Miss Yuni itu. Oke, siap. Saya akan mencoba, tapi saya nggak berjanji. Karena kalau umur Iya, ya makasih banget, Miss. 50 posisi di Hong Kong saya masih bisa berjuang, tapi kalau 50 di Indonesia saya sangat sulit sekali. Ya, Kecuali apa aja pas di rumahnya. Kecuali ada permintaan dari majikan, saya butuh pembantu dengan umur 50. Makanya saya Iya, tolong nanti banget, akan. Miss, tolong. Jadi Miss ya, Yuni itu Jawanya gimana, Miss? saya ada di Jember, Mbak. Oh, Jember. Saya juga pulang dari Jember. Saya juga di Surabaya di sini, tapi asli saya Semarang. Terus suami saya di Blitar. Terus saya pulang dari Taiwan ya beli di sini di Sidoarjo, di Surabaya sini. Ya saya minta tolong aja, Miss, kalau ada, memang saya umur saya segitu. Siap. Jadi saya nggak berjanji, tapi kalau ada majikan, iya, Miss. Kadang-kadang ada majikan yang menanyakan dengan umur 50 lebih, itu saya akan menghubungi jenengan. Iya, kapan-kapan saya kirim foto saya loh, Miss, biarpun 50 loh masih gemuk, masih sehat. Siap. Masih oke lah, masih tinggi-tingginya. Kalau saya keluar negeri dari dulu saya nggak pernah biarpun medikal terus nggak pernah ada apa-apa, biar di rumah juga nggak pernah mengeluh apa-apa. Saya itu dari dulu saya anak orang nggak punya, jadi kerja terus, selalu kerja. Siap. Sekarang tuh pinginnya loh, Miss, saya itu pinginnya selama saya masih kuat, saya itu pinginnya bantu suami. Saya nggak suka tidur terus di rumah gitu ya. Sama ada cucu kan ya sekolah sendiri-sendiri, kalau gini kan di rumah sendiri gitu. Siap. Matur Mbah Nuwun. Iya, saya makasih banget, nih, saya diangkat telepon, seneng banget rasanya kayak terima air es. Terima kasih di badan saya. Siap. Ya udah, Miss, saya minta tolong banget ya, Miss, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, karena sekali lagi rezeki itu milik Tuhan ya. Saya selalu katakan bahwa saya sendiri nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya kadang-kadang mau jadi umur, kadang-kadang ada juga pemajikan yang mencari walaupun umurnya sudah 50 tahun. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini.